dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi atensi dari Bapak Presiden yang kemudian dilanjuti oleh Bapak Kapolri melalui pembentukan Satgas Penanggulangan Narkoba di tingkat Mabes dan Polda Jajaran. Total pengungkapan Satgas Penanggulangan Narkoba dari awal dibentuk dari tanggal 21 September tahun 2023 hingga saat ini, tersangka yang ditangkap oleh kita sebanyak 3.851 orang, bisa menyelamatkan sebanyak 3.257.447 jiwa. Khusus untuk perkembangan kasus tindak pidana narkoba dan TPPU yang dilakukan oleh jaringan Freddy Pratama, yaitu Satgas Penanggulangan Narkoba Mabes Polri telah menangkap dua tersangka baru, yaitu SG yang merupakan keluarga dari MP, dan juga MNA yang merupakan rekan dari MP. Kita masih melakukan pengejaran. Yang tentunya bersangkutan itu masih di Thailand dan kita masih terus koordinasikan melalui Binter untuk koordinasi Interpol yang ada di sana. Ya, doakan saja mudah-mudahan cepat tertangkap. Pemirsa, sejak September 2023, Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba berhasil menangkap 3.651 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Terbaru, Satgas turut menangkap dua tersangka jaringan gembong narkoba jaringan internasional, Freddy Pratama. Lalu bagaimana pemirsa strategi Satgas dalam memberantas peredaran narkoba dan menangkap Freddy Pratama? Sudah hadir bersama kami dalam diskusi malam hari ini di Studio Metro TV. Ada Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Jayadi. Pak Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Mas Reno. Dan di sebelah Bang Jayadi ada Direktur Interdiksi Narkotika Ditjen Bea dan Cukai, Syarif Hidayat. Pak Syarif, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Studio Metro TV. Mungkin saya ingin ke Pak Jayadi terlebih dahulu. Apa saja Pak Jayadi kira-kira modus operandi dan juga dari pengungkapan sejumlah kasus peredaran narkoba ini, Pak? Ya, kalau kita berbicara modus operandi, kita harus berbicara skala nasional. Karena seperti yang kita ketahui, narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis ekstasi, itu tidak diproduksi di Indonesia. Tetapi barang-barang itu masuk dari luar negeri. Sehingga kita harus petakan dari mana masuknya ekstasi dan narkotika jenis sabu. Nah, dari pengungkapan yang berhasil kami lakukan dan pengalaman-pengalaman beberapa tahun yang kita lakukan, itu sentral masuknya adalah di wilayah Sumatera. Sumatera yaitu dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, Riau, Kepri, dan Sumatera Selatan. Itu titik masuk pertama ya? Itu titik masuk pertama yang langsung berhadapan dengan Malaysia dan Thailand. Oke. Itulah pintu masuk pertama bagaimana narkotika jenis sabu dan ekstasi masuk ke wilayah Indonesia. Dari daerah ini, Sumatera baru kemudian masuk ke wilayah Jawa. Itu pintu yang pertama. Pintu yang kedua adalah wilayah Kalimantan Utara, di mana di sana ada perbatasan dengan Malaysia. Nah, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, itu ada juga pintu-pintu yang biasa digunakan oleh jaringan internasional untuk memasuki wilayah Kalimantan, kemudian turun ke bawah. Oke. Ke Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kemudian bergeser ke wilayah Sulawesi. Nah, pertanyaan saya adalah tadi ketika pintu masuk disebutkan ada yang pertama ya, dari Pulau Sumatera, kemudian ada yang kedua dari Kalimantan. Itu terpusat di jaringan yang sama atau bagaimana? Ya, kalau wilayah Sumatera bagian pesisir bagian timur dan Kalimantan, itu biasanya jaringan yang memang terkoneksi dengan Golden Triangle. Wilayah Myanmar, kemudian Thailand, masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi kalau jaringan Timur Tengah, biasanya mereka masuk melalui
pantai barat wilayah Sumatera. Tetapi kalau kita hitung persentasenya, itu 30% jaringan Timur Tengah, 70% itu jaringan segitiga emas. Oh, lebih banyak yang segitiga emas. Itu kenapa? Karena dari hasil pengungkapan yang kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, memang jaringan dari Golden Triangle yang paling mendominasi. Salah satu pertimbangan dari analisa yang kami lakukan adalah mungkin terlalu dekat jarak antara Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand termasuk Myanmar itu tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan jaringan yang ada di Timur Tengah. Itulah kenapa 70% lebih banyak Ya, dari lebih segitiga banyak emas tadi. segitiga emas tadi. Tapi pernah tidak bertukar, dalam tanda kutip bertukar pintu masuk antara Timur Tengah dengan segitiga emas ini? Hampir bisa dipastikan tidak mungkin dia melakukan crossing. Karena kalau di Timur Tengah seperti Iran, kemudian Pakistan, Afghanistan, itu dia lebih dekat ke wilayah Sumatera bagian pantai barat. Tetapi kalau Golden Triangle itu masuk ke Thailand, kemudian Malaysia, dan masuk ke Indonesia. Oh, karena memang faktor kedekatan atau dari sisi geografisnya ya? Betul. Letak geografis jaringan segitiga emas dengan jaringan Timur Tengah itu yang menentukan mereka tidak akan crossing. Oke, baik. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi Pak Syarif sebetulnya. Ketika tadi Bang Jayadi sudah bisa memastikan begitu ya pintu-pintu masuk dari Timur Tengah di mana, pintu masuk dari segitiga emas itu di mana. Ini kan sudah bisa dipetakan sebetulnya. Tapi kenapa masih bisa tetap masuk, Pak Syarif? Ya, barangkali pertama yang harus kita sama-sama pahami ya, bahwa negara Indonesia ini adalah kepulauan. Pertama itu seperti itu, kemudian titik di Sumatera itu, titik landing spotnya sangat banyak. Jadi kadang kita berpikir bahwa landing spot daripada kapal, karena rata-rata kapal-kapal yang rata-rata penyelundupan ini yang besar-besar adalah melalui laut dengan metode ship to ship. Dan itu rata-rata terjadi pada tengah malam sampai dengan menjelang dini hari. Dan mereka kapal-kapal itu kapal-kapal kecil banyakan ya, kapal-kapal kecil yang bisa ditempuh dari Malaysia ataupun dari Thailand Selatan ke Indonesia dalam jangka waktu hanya beberapa jam saja, bahkan dengan kapal cepat mereka hanya bisa 1 jam saja sudah bisa sampai, kan kira-kira gitu. Sementara mereka bisa mendarat di mana saja. Semua garis pantai Sumatera itu adalah landing sites untuk mereka, sehingga kita kesulitan. Berarti tidak selalu serta-merta di satu titik yang sama terus? Tidak. Bisa bergeser hanya beberapa puluh meter, pokoknya sepanjang pantai bisa didaratin, bisa merapat, mereka masuk ke sana. Jadi itulah salah satu kesulitan kita, bahwa untuk menjaga titik-titik masuk ini tidak mudah, karena titik-titik masuknya itu bisa di sepanjang pintu di sepanjang garis pantai, baik di timur maupun di barat, dan kedua jarak yang sedemikian dekat antara Malaysia dengan Indonesia. Tapi kalau gitu, Bang Jayadi, ketika sudah dipetakan seperti ya, garis pantai yang cukup panjang dan seterusnya begitu, tapi kan ini berarti bukannya tidak ada solusi dong untuk mengatasi hal itu, Bang Jayadi? Betul, ya. Saya bisa pastikan ketika jaringan masuk ke wilayah Indonesia, melewati perairan-perairan yang ada di Indonesia, bisa kami pastikan dia tidak melalui pintu-pintu masuk resmi. Contohnya misalnya ilegal pelabuhan. berarti? Pasti, dapat dipastikan ilegal. Tidak melalui pelabuhan resmi, tidak melalui bandara, itu hampir dipastikan karena tidak ada. Karena di situ screeningnya sangat ketat. Pasti akan ketahuan. Maka mereka mencari celah di mana landing spot yang ada sepanjang ribuan kilometer itu, mereka lakukan pemetaan. Kira-kira mana yang tidak terjangkau, kira-kira mana yang tidak memungkinkan. Nah, mereka masuk lewat situ. Oke, berarti ini adu strategi, pintar, adu taktis, adu strategi ya, betul, dari peredaran narkoba ini antara pengedar dengan Bang Jayadi dan juga dari Bea Cukai begitu ya. Nah, saya juga ingin menanyakan, karena yang masif beredar di pemberitaan kita beberapa waktu belakangan adalah terkait dengan keberhasilan Polri untuk mengungkap peredaran narkoba yang didalangi oleh Freddy Pratama. Nah, ini saya penasaran bagaimana kemudian Freddy Pratama ini bisa dibongkar oleh Bang Jayadi dan juga teman-teman lain yang bersinergi begitu ya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di segmen ini saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pengungkapan jaringan narkoba oleh Freddy Pratama yang ini
Kalau saya baca informasinya di beberapa media mengatakan bahwa ini jaringan yang sangat besar dengan narkoba yang juga dalam segi kuantitas yang juga sangat besar begitu ya. Nah, saya ingin ke Bang Jedi dulu. Apa sih sebenarnya menjadi kendala utama untuk pengungkapan peredaran narkoba oleh Freddy Pratama ini? Problem utama yang kami hadapi teman-teman penyidik di Barreskrim adalah posisi Freddy Pratama. Posisi Freddy Pratama berdasarkan data perlintasan yang kita dapatkan itu saat ini adalah berada di Thailand. Nah, sampai saat ini? Sampai dengan hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui, aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, termasuk Polri, itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan di negara lain. Sehingga kami sangat tergantung dengan kepolisian yang ada di Thailand. Meskipun kami sudah menerbitkan red notice terhadap yang bersangkutan. Tetapi kami terus berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Thailand. Responnya bagaimana itu dari kepolisian Thailand? Mereka menjanjikan sepenuhnya, Pak, kita akan bantu sepenuhnya untuk bisa membantu kepolisian Indonesia melakukan penangkapan terhadap Freddy Pratama. Karena kita tahu Freddy Pratama istrinya orang Thailand. Oh, oke. Baik. Ini yang juga menjadi salah satu kendala ya. Tapi bukan tanpa solusi dong artinya? Pasti. Tetap kita terus berupaya dengan teman-teman kepolisian di Thailand bagaimana bisa melakukan penangkapan terhadap Freddy Pratama. Kalau kita mengikuti informasi pemirsa, beberapa waktu lalu juga kepolisian melakukan rilis begitu ya, ada banyak sekali tersangka yang dibariskan begitu, ini seperti di belakang saya. Informasinya 2 di antara para tersangka ini adalah kaki tangan dari Freddy Pratama, betul? Mas Jayadi? Betul ya. Itu bagaimana mengungkap atau memetakan 2 orang ini? Apa keterkaitan satu sama lain ini? Dari pengungkapan yang sudah dirilis beberapa kali di Mabes Polri, pertama oleh Bapak Kabar Eskrim, kemudian yang kedua oleh Pak Wakabar Eskrim selaku Kasatgas. Nah, yang minggu yang lalu dirilis oleh Pak Wakabar Eskrim juga, kita berhasil mengungkap jaringan Freddy Pratama. Jaringan yang berhasil kami ungkap adalah terkait dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. 2 orang tersangka ini, yang pertama adalah SA. SA ini adalah berperan untuk menerima hasil bisnis narkoba yang dilakukan oleh Freddy Pratama, kemudian diinvestasikan dalam bentuk tanah dan bangunan, dalam hal ini properti, kemudian dalam bentuk perusahaan. Itu pergerakan uangnya bagaimana itu? Transfer, cash, atau seperti apa delivery-nya? Ada sebagian dalam bentuk cash, kemudian ada sebagian dalam bentuk transfer. Keberhasilan yang kami lakukan ini juga berkat bantuan dari teman-teman PPATK. PPATK terus support kepada Satgas ini untuk bisa membantu mengungkap jaringan Freddy Pratama yang ada di Indonesia. Itu yang SA. Kemudian satu lagi yang N. N juga berperan sebagai kurir ketika mereka menjalankan operasinya di daerah Yogyakarta. Kemudian berhasil kami lakukan tracing dan asetnya juga berhasil kami sita. Dari 2 orang tersangka ini kemudian total aset yang kita sita itu bernilai sekitar 71 miliar. 71 miliar rupiah? Betul. Total asetnya? Total aset khusus yang 2 orang ini saja. Dari 2 orang, dari SA dan N, betul, yang merupakan kaki tangan dari Freddy Pratama. Itu ada SA dan N ini apa hubungannya dengan Freddy Pratama? Sudah sampai sejauh itu belum? Kalau SA ini istrinya adalah kakak adik dengan istri orang tuanya Freddy Pratama. Baik. Mereka ada hubungan keluarga, kemudian kita bisa berhasil tracing asetnya, kemudian ketemulah tersangka SA ini. Dan kita sudah lakukan penahanan di Mabes Polri. Ketika ada kendala seperti ini, Pak Syarif, kan saya yakin pasti ada sinergi ya antara pihak kepolisian, tadi juga ada PPATK, kemudian peran dari Bea dan Cukai seperti pada saat ini seperti apa, Pak Syarif? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Jadi kami dengan Satgas ini melakukan kerjasama selalu, Pak ya, karena sudah bertahun-tahun kita laksanakan, tidak hanya sebatas daripada Satgas ini. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa kami melakukan pengawasan pada
pada titik-titik masuk yang resmi ya, titik-titik masuk, pengawasan di titik resmi baik di pelabuhan laut, pelabuhan udara ataupun di perlintasan darat ya. Tetapi juga di luar itu kami juga melakukan joint analysis. Jadi data dari Barreskrim maupun data dari kita tentang jaringan ini kita sama-sama analisis. Kemudian kita lakukan kesimpulan ataupun juga tindakan yang harus kita lakukan. Jadi joint analysis kita lakukan bersama, kemudian joint operation juga kita lakukan bersama, dan kita juga melakukan kerjasama juga dengan custom dari negara tetangga kita. Kita berkomunikasi dengan teman-teman dari custom Thailand maupun dengan custom Malaysia dan Singapura untuk membantu memecahkan kasus ini. Nah, komunikasi dengan custom dari Thailand seperti apa? Karena tadi posisi terakhir di Thailand, Bang Jayadi. Bagaimana, Pak Syarif? Sudah kita sampaikan kepada mereka berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Belum ada informasi lebih lanjut lagi. Oke, baik. Kemudian tadi Bang Jayadi mengatakan bahwa posisi terkini dari Freddy Pratama adalah di Thailand. Ya. Saya apakah bisa memaknai pernyataan dari Bang Jayadi ini berarti artinya Freddy Pratama ini berpindah-pindah negara atau bagaimana? Sehingga menyulitkan juga pihak kepolisian untuk mencari. Ya, di dalam hasil investigasi yang kami lakukan berdasarkan data perlintasan yang kami peroleh, bahwa Freddy Pratama itu tidak hanya tinggal di Thailand. Karena istri orang Thailand tadi ya? Ya, tetapi kadangkala di Malaysia, kadangkala di Singapura, kadangkala juga di Laos. Itu adalah negara-negara yang sering dikunjungi oleh Freddy Pratama berdasarkan data perlintasan yang kami dapatkan. Oke, sehingga itu juga mempersulit teman-teman di Thailand untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan. Oke, tapi intinya adalah solusi sudah ada, upaya terus dilakukan, sinergi, joint analysis, joint operation tadi juga sudah tetap dilakukan supaya Freddy Pratama ini bisa segera ditangkap karena titiknya pun sudah ditemukan. Nah, hal lain pemirsa terkait dengan pengungkapan narkoba di Aceh beberapa waktu lalu ya. Sebelum ke sana saya tambahkan juga, Freddy Pratama ternyata memiliki 2 paspor. Oh, oke. Paspor Indonesia, dia juga memiliki paspor Vanuatu. Nah, dengan 2 paspor ini si Freddy Pratama bisa lebih leluasa untuk bergerak. Bebas juga ya pergerakannya ya. Oke, ini menjadi suatu jawaban kenapa menjawab pertanyaan masyarakat. Kenapa kok seorang Freddy Pratama ini bisa bergerak kemana-mana karena ada 2 paspor. Malam ini sudah terjawab oleh Bang Jayadi. Baik, saya ingin membahas soal pengungkapan kasus narkoba di Aceh, pemirsa, karena yang saya dapatkan datanya ini polisi tidak hanya berhasil mengamankan barang bukti narkoba saja, tapi ada senjata di sana. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Saya masih bersama dengan Wadir Tipit Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Jayadi, dan Direktur Interdiksi Narkotika Ditjen Bea dan Cukai Syarif Hidayat. Seperti yang saya sampaikan di awal atau di akhir segmen tadi, pemirsa, bahwa di segmen ini saya ingin membahas terkait dengan pengungkapan narkoba di Aceh. Nah, sebelum saya tadi sudah sedikit menjelaskan ada senjata di situ, tapi sebelum ke senjata, mungkin Pak Bang Jayadi bisa menjelaskan bagaimana proses pengungkapan belasan kilogram narkotika di sana, Bang Jayadi. Ketika Bapak Presiden melaksanakan rapat terbatas di bulan September, beliau menyampaikan bahwa ada 3 atensi dari Bapak Presiden. Yang pertama terkait dengan penegakan hukum yang tegas, kemudian pecandu dan penyalahguna harus direhabilitasi, kemudian penanggulangan penyelundupan narkotika yang masuk ke Indonesia. Nah, hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden tadi kemudian ditindaklanjuti oleh Mabes Polri. Bapak Kapolri kemudian membentuk Satgas Penanggulangan Narkoba, di mana Kasatgasnya adalah Bapak Wakabareskrim. Nah, kemudian tanggal 21 September itu dibentuk Satgas. Nah, kurun waktu tanggal 21 September sampai dengan hari ini, Satgas yang dibentuk oleh Bapak Kapolri melibatkan seluruh Polda, itu sudah berhasil mengungkap ribuan kasus. Termasuk barang buktinya dari tanggal 21 September sampai dengan hari ini, itu jumlahnya 761 kilogram sabu. Ratusan kilogram sabu? Ratusan kilogram sabu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Reno tadi yang di Aceh, itu kebetulan di bulan September juga kami bersama teman-teman Bea Cukai itu melakukan joint operation, kemudian berhasil melakukan
penangkapan terhadap beberapa tersangka dengan 16 kg sabu. Itu khusus di Aceh saja ya? Iya, di Aceh. Nah, kemudian di saat kita lakukan penggeledahan dengan teman-teman Bea Cukai, kita berhasil mengamankan 2 senjata api. 2 senjata api. Dan saya lihat di sini sudah ada visual senjata yang senjata ini, api. data dari pihak polisian ini bisa sambil di zoom teman-teman, dan bisa sambil Bang Jayadi menjelaskan ini ada 40 pucuk senjata api. Ya, hasil investigasi yang kami lakukan dari tersangka yang berhasil kami tangkap dengan teman-teman Bea Cukai, kami mendapatkan informasi bahwa senjata dan sabu ini berasal dari Thailand. Thailand lagi. Dengan menggunakan fasilitas kapal kecil, kapal nelayan menuju ke wilayah Thailand. Jadi rupanya di Thailand sudah ada orang yang sudah menyiapkan senjata api untuk masuk ke wilayah Indonesia. Tapi ini terpisah dengan Freddy Pratama tadi ya? Ini tidak ada kaitannya dengan jaringan Freddy Pratama. Beda ya? Ini merupakan satgas yang dibentuk oleh Bapak Kapolri di bawah pimpinan Bapak Wakabareskrim. Berarti ini senjata 40 pucuk senjata ini semuanya dari Thailand? Ya. Dari 2 senjata api yang berhasil kami sita dengan sabu 16 kg tadi, kami lakukan investigasi. Nah, ternyata si tersangka ini sudah 9 kali memasukkan sanpi ke wilayah Indonesia. Sejak kapan itu kurang lebihnya? Itu di tahun 2022 sampai di tahun 2003 baru kemarin. 2023. Berarti lebih kurang 1 tahun. 40 pucuk senjata api. 40 pucuk senjata api dari kurun waktu 2022, 9 kali melakukan pengiriman. Pertanyaan saya ke Pak Syarif, ini bagaimana kemudian 40 pucuk senjata api ini bisa kemudian masuk, ini bagaimana pengawasannya, Pak Syarif? Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti tadi kami sampaikan di depan bahwa tidak mudah untuk mengawasi lalu lintas daripada narkotika yang masuk ke Indonesia karena sedemikian panjangnya titik garis pantai di Indonesia seperti itu. Kami bekerja tentunya adalah berdasarkan analisis ataupun juga analisis resiko dan juga berdasarkan possessor analysis, kemudian juga berdasarkan hasil analisis bersama dengan teman-teman dari Bareskrim. Nah, kemudian dapat kami sampaikan bahwa kami mempunyai armada kapal patroli di laut, Pak. Nah, ini pun kita yang dapat bersama-sama dengan kita karena kita mempergunakan kapal yang ukuran 28 meter, ada sekitar 20 orang staf kita bersama-sama dengan dari Bareskrim turun ke sana. Kita pun juga hati-hati itu, kalaupun misalkan sampai mereka sebelum begitu merapat pun kita sudah waspada karena kita juga sudah. Itu ada ciri-cirinya nggak sih sebenarnya kapal-kapal pengangkut narkoba, pengangkut senjata-senjata itu ada? Secara ciri-ciri agak sulit karena rata-rata dibawa oleh kapal-kapal nelayan yang kecil, yang kita sering sebut sebagai kapal-kapal Oskadon. Dan mereka juga biasanya disimpan di dalam kompartemen-kompartemen yang tidak terlihat, sehingga kita pun harus hati-hati banget, dan juga tentunya kita harus berhati-hati juga karena kemungkinan bahwa mereka juga bisa mempergunakan senjata. Gitu. Oke, pertanyaan saya ke Bang Jayadi, tergali tidak informasi sebenarnya puluhan atau 40 pucuk senjata api ini untuk apa dikirimkan ke seorang pengedar narkoba? Untuk perlawanan, untuk jaga-jaga, atau ada kepentingan lain? Nah, ini masih dalam investigasi yang kami lakukan. Apakah ada keterkaitan dengan jaringan narkoba atau memang ada khusus penyelundupan untuk senjata api. Gerakan-gerakan tertentu. Ya, karena dari 9 kali yang mereka kirim dari Thailand masuk ke Indonesia, itu yang berbarengan dengan narkotika hanya 1, yaitu pengiriman yang ke-9. Pengiriman yang pertama, kedua, sampai dengan ke-8, itu khusus dia mengirimkan senjata api. Oh, berarti yang bersamaan dengan narkoba adalah baru pengiriman ke-9? Ke-9, yang terakhir yang berhasil kita tangkap. Diungkap itu tadi? Baru kita ungkap. Oke, baik. Bang Jayadi, terakhir singkat saja, apa yang kemudian menjadi komitmen dari Polri bersama dengan tim lain, tim Satgas lah ya, gabungan ini untuk terus memberantas narkoba, memenuhi harapan atau instruksi dari Presiden Jokowi? Singkat saja. Iya, kami dengan Pak Syarif, teman-teman Bea Cukai memiliki komitmen yang cukup tinggi dan tidak pernah berhenti, apalagi lelah, untuk terus berperang melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia. Tentu kami juga minta dukungan dari masyarakat luas, supaya tugas yang cukup berat ini bisa berhasil kita laksanakan. Baik, terima kasih Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Jayadi dan juga Direktur Interdiksi Narkotika Ditjen Bea dan Cukai Syarif Hidayat sudah berbagi informasi bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam Pak Jayadi dan juga Pak Syarif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.